teman-teman, selamat datang di Posutur, Podcast Studio Arsitektur. Bersama aku Puspita, aku Harum, dan bersama narasumber kita hari ini yaitu dari Studio GHA, yaitu Pak Hendra. Halo Pak. Halo, selamat sore. Jadi hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai Studio GHA. Nah, sebelum kita memulai perbincangan hari ini, pasti teman-teman penasaran kan siapa sih Pak Hendra ini? Untuk Bapak bisa perkenalan dulu. Oke. Thank you sudah datang semuanya, teman-teman dari Warma Dewa. Jadi nama saya Gede Hendrayana, saya tamatan Udayana. Saya buka biro GHA ini sebenarnya di tahun 2017-2018. Jadi mungkin sekarang kita tahun ke-6 tahun ke-7. Ya kira-kira seperti itu. Dan kenapa GHA ini ada? Sebenarnya lebih ke dulu saya kan sempat kerja di satu biro arsitek. Pada saat itu saya merasa bahwa ada kreativitas atau ada pemikiran-pemikiran sendiri yang harus saya keluarkan. Makanya GHA ini saya bentuk untuk lebih bisa menampung itu. Kira-kira seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Jadi kan setiap orang tuh memiliki pandangan tersendiri tentang apa sih itu arsitektur ya. Menurut Bapak sendiri apa sih itu arsitektur Pak? Arsitektur itu adalah, menurut saya pribadi ya, arsitektur itu adalah suatu space yang di-create untuk makhluk hidup. Itu bukan cuma untuk manusia aja, bukan sebatas rumah tinggal, hotel, villa dan office segala macam aja. Banyak hal yang berkaitan di situ. Itu sebabnya menurut saya ilmu arsitektur ini, saya pribadi itu menurut saya mengasihkan banget. Jadi kalau kalian belajar arsitektur, menjadi arsitek nantinya, bukan cuma bangunan doang, bukan cuma urusan sama orang struktur, orang NP, konsultan lain aja, enggak. Kalian harus tahu karakter klien, calon klien nanti, atau nantinya menjadi klien, dia karakternya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Jangan sampai cuma kita mengakomodasi keinginan. Itu kadang-kadang dua hal yang berbeda tuh ya. Kamu klien kadang ingin A, B, C, D, E, kadang butuhnya cuma C aja. Yeah. Nah itu kan akan menjadi tugas arsitek nantinya untuk mengarahkan gitu. Dari penjelasan Bapak tadi, kita dan teman-teman juga mungkin jadi penasaran banget. Gimana sih Pak perjalanan awal karir Bapak sebagai seorang arsitek? Oke, kalau itu panjang, itu lumayan panjang. Saya tamat 2008. Jadi kalau saya bisa sarankan, begitu kalian tamat di arsitektur, itu kan banyak hal yang bisa dilakukan. Bukan cuma menjadi arsitek aja. Banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi memang harapannya kan begitu tamat arsitektur ya jadi arsitek kan gitu. Nah, setelah saya tamat, saya kerja, dan kerjanya itu pun waktu itu ya pada 2008 itu saya tidak terlalu banyak tahu biro-biro arsitek di Bali. Jadi saya coba untuk searching, banyak teman saya sudah kerja, ada yang di kontraktor, ada yang di developer, ada yang di biro arsitek, ngerjain proyek pemerintah, kerja sendiri, banyak banget. Nah, waktu itu saya pikir saya punya goals mau jadi arsitek, jadi alangkah baiknya saya kerja di biro arsitek yang waktu zaman itu sih memang tidak banyak yang setahu saya punya karya yang bagus, yang saya suka stylenya. Urusan kerjaannya nanti gimana, dapat gaji berapa itu urusan nomor sekian. Jadi saya taruh lamaran di apapun juga, aku naruh lamaran segala macam. Banyak saya naruh lamaran, terus saya diterima di salah satu biro arsitek namanya SI Internasional, mungkin next podcast ada yang di situ ya. Nah itu di situ saya dalam tanda kutip dibesarkan, di situ saya 10 tahun kerja. Jadi memang awal-awal perjalanan perarsitektur itu amat sangat berbeda dari apa yang ada di pikiran saya. Setelah 1 tahun saya beradaptasi, tahun kedua saya baru diminta atau dipercaya untuk
megang suatu proyek villa, kalau nggak salah itu 9 unit di Seminyak, itu udah terbangun. Nah di situ juga saya belajar ternyata kita bukan cuma buat desainnya, presentasi ke klien, habis itu kliennya oke, dibangun sama kontraktor, lagi 1 tahun jadi. Nggak secepat itu atau tidak segampang itu ternyata berarsitektur. Nah sekarang waktu itu saya dipercaya untuk menghandle dari A sampai Z dalam mengurusin tendernya juga, sama project manajernya. Jadi berkecimpung atau masuk juga di tender tuh ngapain sih, unleashing itu ngapain sih, setelah itu tender, submission dari kontraktor tuh kita harus ngapain, setelah itu klarifikasi 1, 2, tunjukkan kemana, kontrak, kick off meeting, setelah itu baru proyeknya jalan. Nah itu kan bukan sehari 2 hari, itu bulanan prosesnya. Dan di situ juga saya berpikir untuk gimana sih kita arsitek itu bukan cuma harus jago desain. Dan waktu itu saya belajar juga bagaimana kita mempertahankan idealisme biru ini, atau apa yang diisyaratkan oleh prinsipal arsitek saya dengan cara saya, kan gitu. Karena kan mungkin prinsipalnya ikut-ikutan kemana saya meeting waktu itu. Jadi bernegosiasi, berkomunikasi, itu saya coba ke kontraktornya, ke kliennya, segala macam, sampai proyek itu kita supervisi itu desain kalian dikerjain sama kontraktor, di beberapa critical point itu kalian harus benar-benar cek dia, supervise dia. In term of architecture ya, kalau misalnya strukturnya udah orang struktur yang ngurusin, kalau masalah MVP-nya orang ini yang ngurusin. Tapi dengan adanya kolaborasi struktur MVP arsitek ini, saya waktu itu terbantu juga. Jadi saya tahu sistem-sistem MVP itu. Jangan malu untuk bertanya. Lebih baik kamu dikira bodoh, ini kok gini aja nggak tahu. Kalau saya dulu gitu, saya ya udah saya tanya aja. Ini kenapa kok harus seperti ini sambungan pipanya? Kenapa pipanya warna hijau, ada yang warna hijau, ada yang warna abu-abu, ada yang warna putih. Waktu itu saya setidak tahu itu mengenai arsitektur. Hingga akhirnya proyek itu jadi, sudah selesai dibangun. Ke proyek yang lain ada lagi beberapa hal yang kita belajar lagi. Nah, semakin banyak kita dipercaya untuk megang proyek, semakin banyak pelajaran yang kita dapat. Sampai setelah itu tahun ke-10 saya pamit di situ. Saya bilang saya coba untuk sendiri. Akhirnya ya seperti ini. Ya Tungkara bisa jalan sampai sekarang, dan saya mudah-mudahan sustain sampai selama-lamanya lah. Kalau bisa. Pengalaman apa sih yang paling terkenang gitu, suka duka gitu dalam menjalankan studio GHA ini, Pak? Suka duka, kalau sukanya banyak sukanya sih. Kalau saya banyak sukanya. Makanya profesi arsitek itu bagi saya profesi yang mengasihkan. Profesi yang mengasihkan, jadi kamu bisa tahu banyak expertise lain, itu yang paling saya ini. Kalau klien saya ada yang pelatih bola salah satu klub besar di Indonesia. Saya orang yang paling tidak pernah nonton bola, jarang saya nonton bola, jarang saya ikutin bola. Jadi saya ada WA ke saya, ada email ke saya coba searching. Itu saya searching orangnya siapa sih. Jadi pada saat ketemu pertama tuh kamu nggak langsung Pak mau buat apa Pak, kan nggak gitu loh. Kalau kayak gitu nih orang udah wah itu udah kliennya udah gitu. Jadi mulailah dengan mendekatkan diri dengan kamu mau tahu nih siapa orangnya. Itu saya lakukan waktu saya on the way ketemu dia. Jadi beliau itu hubungin saya mau ketemu lagi 2 jam karena harus langsung balik ke
Jadi akhirnya saya di jalan saya searching itu, di jalan saya sambil searching itu. Oh, akhirnya dengan kita melakukan pendekatan seperti itu, mereka atau beliau juga lebih welcome ke kita, lebih tidak terlalu serius kamu pendekatannya ke klien, lebih casual sedikit, lebih banyak kamu nanti akan mendapatkan informasi begitu first impression kamu itu bagus di calon klien atau klien gitu. Bagaimana Bapak sebagai seorang arsitek yang sudah berpengalaman di bidangnya untuk menangani keinginan klien? Ya, ini pertanyaannya bagus nih. Bagus pertanyaan. Jadi klien itu calon klien itu, kalau saya lebih tepatnya bilang calon klien, karena pada saat itu dia ngobrol pertama sama kita maunya apa atau dia ingin buat apa. Nah, waktu itu atau pada proses itu yang saya lakukan adalah saya jarang, terutama proyek rumah tinggal atau proyek-proyek yang bersifat private ya, private villa, rumah tinggal, itu jarang saya minta untuk tolong buatin dong listnya Pak, Bu, apa aja yang diperlukan. Jarang banget saya lakukan hal seperti itu. Karena begitu kita kasih mereka kebebasan untuk buat list space requirements atau apapun yang programmingnya apa, ruang-ruangnya apa aja, itu akan banyak cenderung keinginan aja yang masuk. Kebutuhannya belum tentu itu gitu loh. Kebutuhannya belum tentu apa yang dia buat gitu. Itu banyak saya dapat. Akhirnya kenapa saya tahu seperti itu, karena di awal-awal memang seperti itu cara saya. Jadi saya ngobrol pertama, habis itu saya email minta apa sih space-nya yang diperlukan gitu. Ternyata kalau pendekatannya seperti itu akan banyak list-list yang cuma keinginan. Jadi di proyek selanjutnya itu saya coba. Jadi saya undang ke kantor, karena kita ngobrol di sini lebih casual. Jadi saya tanya aktivitasnya apa, kira-kira backgroundnya apa, anaknya berapa kalau rumah tinggal, kalau yang private villa apakah dia akan sering ke Bali, atau misalnya private villa untuk dia stay di Bali kadang-kadang. Nah itu saya tanya dulu, saya interview sampai ke hobinya pun secara tidak langsung kita harus tahu paling tidak. Karena orang yang hobi koleksi mobil sama koleksi ikan beda nanti akan hasil karya arsitekturnya. Nah setelah itu baru saya coba untuk kami di GHA yang buatkan space programming itu. Nah setelah dalam konsep kita selesai, minta waktu untuk presentasi, dia kadang-kadang terkejut dalam tanda kutip, kok kamu bisa tahu padahal kamu nggak nanya. Nah itu kan secara tidak langsung mungkin kita habisin waktu 2 jam 2 kali pertemuan untuk cuma ngobrol kan. Tapi ngobrolnya dua arah ya, jangan langsung kita terus nanya, dia harus jawab segala macam gitu. Ya dengan itu saya biasanya rekam atau kalau enggak saya catat clue-cluenya. Kadang-kadang orang perlu, saya mau ada kolam renang, karena 1 are misalnya ya, karena 1 are kamar harus 4, living dining harus besar segala macam, harus ada kolam renang, parkir mobil 2. Itu kan kalau kamu minta dia buat list itu akan terjadi itu. Tanahnya 10 kali 10 itu kan akan menjadi menjadi bumerang bagi si arsitek itu. Jadi peran seorang arsitek itu bukan hanya semata-mata menerima keinginan klien ya Pak ya, tapi juga tetap harus memberikan klien itu edukasi tentang kebutuhan ruang yang mereka butuhkan di dalam desain itu. Iya betul, itu betul. Jadi tidak serta-merta kamu atau kita harus ngikutin semuanya. Kadang ada juga itu cuma keinginan sesaat aja atau yang benar-benar kebutuhannya dia. Jadi kalau itu kita bisa pilah ya, sebenarnya apapun yang kita desain di awal tidak akan jauh banget berubahnya di rendering di GHA ini dibandingin sama hasil akhirnya. Sampai saat ini saya bisa bilang 95% itu sama. Bahkan menurut saya ada di beberapa proyek itu
lebih bagus hasilnya daripada rendering kita. Itu menurut saya, itu yang saya bilang ke tim. Jadi pendekatan itu lebih penting daripada kamu langsung bombardir dengan pertanyaan atau list, atau kamu kasihin chart dia habis itu dia centang gitu ya. Itu menurut saya terlalu akan membuat bumerang bagi kita. Kita sama teman-teman boleh nggak ya Pak lihat project yang pernah tangani Pak? Oh bisa. Jadi ini kebetulan connect ke server kami ya. Nah, ini ada satu project Jara Resort di Tabanan. Nah, project ini lumayan lama, hampir 4 tahun setengah dari desain sampai jadi. Kenapa lama? Ya memang waktu itu banyak isu-isu dari si budget. Maksudnya dalam artian memang itu dibuat agak bertahap. Jadi seperti fase 1, fase 2, fase 3 seperti itu. Jadi ya ini side-nya seperti itu. Yang foto kanan itu foto sudah jadi, foto kiri juga foto sudah jadi. Jadi di situ sebenarnya saya berpikir bagaimana Multi Resort ini mengekspor potensi site-nya. Mengekspor di situ ada air terjun yang bisa dinikmati, suaranya sama visualnya, dan bagaimana kita juga mempertahankan atau sedapat mungkin mempertahankan vegetasi yang sudah lebih dulu ada di situ daripada kita. Jadi kalau kalian lihat nih di foto kan tidak lama setelah proyeknya jadi, kan tidak mungkin pohon kelapanya se-mature ini. Ini pohon kelapanya existing semua dengan sudah mature banget di situ. Nah, kalau kita mendesain hospitality, mau resort, villa segala macam itu, kita harus tahu dulu ininya, marketnya, segmennya nanti kemana sih. Kalau di sini kebetulan kita ke couple atau yang traveler, jadi orang-orang yang istilahnya masih umur 30-an, masih energik banget. Makanya di sini kita buatkan ya tangga untuk ke, nanti saya ceritakan lebih jauh di desain ini, kenapa ini ada. Nah, karena lokasinya lumayan jauh, kalau dari Canggu aja mungkin ini dekat Tanah Lot di Kediri. Jadi lokasinya lumayan terpencil, jadi kita harus buatkan mereka apa sih aktivitasnya mereka nanti kalau di situ. Masa cuma makan di restoran habis itu di kamar gitu. Jadi kita create aktivitas untuk mereka. Jadi dengan hal seperti itu lahirlah beberapa fasilitas yang ada di resort ini. Ada spa, ada fitness center, ada all day dining di sebelah kanan bawah. Nah, sebelah kiri bawah itu ada library, dan itu seperti business center. Jadi kan kalau mereka mau cek email, kerja segala macam itu di situ tempatnya. Gitu. Nah, kalau ngedesain resort atau hotel itu pun dari operator biasanya ngasih kita tuh clue atau ngasih kita guidance, ngasih guide. Jadi kalau kita punya diminta untuk membuat 100 kamar gitu, kan tidak mungkin kamarnya sama semua. Kaitannya apa? Kaitannya ke investasi, kaitannya ke penjualan. Kalau ada sekarang aja ya, kalau kalian lihat di Traveloka atau Agoda segala macam, kamar yang lantai bawah mendapatkan full akses sama kamar yang lantai atasnya dengan square meter yang sama, fasilitasnya sama, itu harganya berbeda. Nah, di sini kita
buatkan beberapa kategori rooms. Jadi kategori villanya juga kita bedakan gitu. Tujuannya agar bisa harganya itu berbeda juga gitu. Misalnya yang paling kanan bawah ini yang paling murah, yang di atas itu dia lebih mahal lagi. Jadi bervariasi dia, daripada kita punya 100 kamar kita jual dengan harga yang sama. Nah itu juga ada pendekatan dari operator dan dari sisi bisnisnya juga. Nah ini site-nya yang saya ambil dari Google Earth, kan kalian bisa lihat pohon-pohonnya itu sudah ada semua di situ, dan banyak banget pohon kelapa yang mature di situ. Nah ini adalah hanya agak kosong, di sini kita tempatkan lobbynya, ada air terjun yang menjadi potensi itu di sini. Sebenarnya view-nya ke sini bagus, ke sini bagus, ke sini bagus. Jadi di 3 sisi ini view-nya amat sangat bagus waktu saya ke situ. Jadi itu menjadi bahan pertimbangan kita untuk menganalisa site-nya untuk melahirkan bubble zoning ini. Jadi kalau saya sih enggak, mungkin kalau saya dulu di kampus itu buat hubungan ruang segala macam itu ada itu waktu saya di kampus. Setelah saya kerja, habis itu saya buka studio sendiri, saya lebih simpelkan dia. Jadi kita analisa yang tidak memerlukan view itu biasanya apa? Back of house, ruang staff segala macam, yaitu kita bisa tempatkan di tempat yang memang tidak ada view-nya gitu. Sesederhana itu sebenarnya pemikiran seorang arsitek di zoning ini. Unit villa kita taruh di sini, yang di sini juga ada unit villanya, karena di sini ada air terjun. Kita taruh all day diningnya itu di sini. Kalau unit villanya kamu dekatkan dengan air terjun, itu orang tidak bisa tidur sama sekali. Nah, menurut saya sih analisa itu semuanya secara logika dulu, baru nanti kalian bangunannya mau dibuat berbeda segala macam, nah baru seperti itu. Jangan bangunannya saya mau buat bangunannya lekuk kayak ular gitu misalnya, jangan seperti itu dulu. Jadi kalau menurut saya di proyek ini yang saya lakukan. Jadi ada unit, jadi ada spa-nya di sini, karena ini lahannya di sini lebih rendah ya daripada di sini. Jadi saya bisa tempatkan unit villa ada di sini juga. Nah ini unit villa yang ada poolnya. Dan kenapa dia di sini ya memang kalau villa yang sudah ada poolnya, kalau kita ngerti resort itu mereka tidak perlu view lagi, kecuali yang unit-unit villa yang saya buat di sini sebagai river villa itu ada view. Nah awalnya di sini kan mau dibuat rooms juga, istilahnya bangunan building bukan villa. Setelah saya pikir, kita diskusi lagi, kenapa kita nggak buat sesuatu yang bagaimana pohon kelapa ini bisa tetap ada di situ. Habis itu bangunan kita yang menyesuaikan dengan posisi pohon kelapanya. Ini pohon kelapanya, ini master planningnya. Jadi sirkulasinya sebenarnya ini sirkulasinya ring ini, mulai dari lobby jalan ke sini, muter, nanti dari sini pun langsung ke restoran. Orangnya di sini bisa langsung ke restoran dengan mudah, ini juga bisa ke restoran dengan mudah. Tidak dari sini harus muter lagi. Nah itu juga sebenarnya common sense saja kalau dari saya bagaimana melihat itu secara teknis ya pasti kontur kalian harus pelajari, dibuat 3D konturnya, habis itu dianalisa gimana cut and fill-nya biar tidak terlalu banyak seperti itu. Nah kembali ke yang tree house ini saya bilangnya dulu awalnya kita kasih nama tree houses, ada 7 unit. Jadi pohon kelapa itu kita biarkan tetap di situ daripada kita tebang dia, habis itu kita buat building. Lebih baik saya minta untuk itu tetap ada pohon kelapanya, dan bangunan-bangunan kita itu mungkin akan bisa lebih spesial dari kita buat building. Nah ini lobbynya baru masuk, dan kalau kalian buat resort, saya sarankan kalau bisa kalian ke resort yang ada di Bali. Ini Bali ini sebenarnya kanvas yang luar biasa. Saya amat sangat beruntung hidup di Bali. Lahir, besar, kerja, berarsitektur di Bali.
di sini kalau kalian lihat itu memang saya dari ini jalan masuknya di sini. Jadi bangunannya saya dorong ke belakang. Setelah itu kita kelilingin dengan air. Nah, coba kalian bayangkan kalau bangunan ini kita taruh di sini. Jadi sudut pandang kalian melihat bangunan itu enggak, walaupun bangunannya bagus, kalau kita kayak gini nih melihatnya kan enggak enak gitu. Proporsinya enggak dapat. Nah, seperti ini dia hasil fotonya kalau kita lihat dari approach orang baru masuk ke lobby. Nah, ada juga di area penerima di sini orang baru masuk itu di sini lounge-nya kalau di resort itu bilang. Kita sengaja memang buat dia konturnya kita pakai yang lebih tinggi. Karena saya nggak mau orang itu langsung lihat air terjunnya. Jadi orang nggak tahu ada air terjun di bawah, tapi dia dengar ada suara air ya. Nah, kalau dia turun ke bawah, dia akan langsung lihat air terjun itu. Nah, itu experience sequence itu yang menurut saya dapatnya di mana ya begitu saya lihat produk resort yang ada di Bali ini. Tidak semua begitu begitu di lobby, nggak semua kamu harus bisa lihat. Kok kita digiring ke sini, ngelihat ini digiring ke sini. Nah, jadi tidak menjemukan arsitektur atau space. Nah, ini yang sudah treehouse yang ngikutin bentuk atau kontur dan posisi pohon kelapanya. Jadi kita sama sekali sedikit mungkin untuk mengganggu ekosistem pohon kelapa yang sudah ada. Nah, kenapa dia bangunannya seperti yang di kanan itu? Ini juga ada ceritanya. Kalau kita buat bangunan yang konvensional, beton, kita pakai fondasi bongkar atau kelapa segala macam, itu terlalu kotor dalam tanda kutip. Jadi menurut saya lebih baik kita pakai baja, jadi lebih clean secara konstruksi, dan untuk efektivitas atau efisiensi kita pilih modulnya itu, kita pakai modulnya si baja itu 6x6 karena efektifnya 3, 6, 12. Jadi ini bangunnya benar-benar square 6x6 gitu. 6x6 tapi dia ada 2 level gitu ya. Kembali yang tadi saya bilang ya, segmennya orang anak muda yang traveler couple ya, inilah yang disukai sama couple itu, orang-orang yang honeymooners, mereka tuh suka experience gitu. Kalau kalian di sini, kalau kalian honeymoon segala macam, nanti dikasih tempat seperti ini di mana kamu bisa melihat semuanya, alam kamu bisa melihat dengan pasanganmu, tapi orang luar nggak bisa melihat kamu, itu kan sesuatu yang memorable dibandingkan sama kamu dapat ruangan habis itu banyak dindingnya gitu. Kalau ini kan atasnya udah langit, di depannya udah sawah, orang di jalan di bawah ini nggak bisa melihat kamu di atas, tapi kamu bisa melihat view-nya. Nah, inilah desain atau experience yang kita coba tawarkan di sini. Di sini kamar tidurnya, di atas ini area yang jacuzzi kita taruh untuk 2 orang, ada iPad-nya juga, ada massage area juga bisa di atas. Nah, kalau kalian lihat ini yang saya bilang tadi, lobbynya itu di sini, jadi orang jalan ke sini, lounge-nya kalau untuk ngasih welcome drink atau ngasih penjelasan terhadap resort ini ada di area sini. Nah, air terjunnya itu di sini nggak kelihatan, tapi bunyinya bisa kedengeran sampai ke sini. Studio GHA ini ada karakteristik tersendiri dalam mendesain gitu nggak, Pak? Atau gimana? Oke. Kalau kami, karena kita itu biro yang bisa dibilang baru ya, kita baru tahun ke-6. Jadi saya masih ingin untuk explore lebih banyak mengenai style architecture, mengenai material, mengenai approach desainnya seperti apa, dan nanti itu menurut saya akan sendirinya akan mendapatkan itu. Tapi kalau di awal misalnya saya ingin, kalau di GHA itu bangunan arsitektur saya bata semua gitu misalnya, atau saya putih semua gitu, atau monokrom hitam sama putih aja gitu, apapun
tipologi buildingnya atau apapun projectnya, pokoknya style itu harus ada. Nah itu menurut saya kurang sesuai gitu, kurang sesuai. Kadang-kadang style atau gaya arsitektur, tema arsitektur itu tidak serta-merta keluar dari arsitek. Kadang dari klien, kadang dari site-nya, kayak yang tadi itu dari site-nya, murni dari site-nya sebenarnya. Kadang dari site-nya, kadang dari klien, kadang juga dari tim saya. Gitu. Bukan semuanya bukan prinsipal aja, enggak. Kadang dari tim saya yang ngasih clue kayak gitu. Oh ya kayak gini aja. Jadi koridor-koridor itu yang kita kembangkan agar desain kita tuh lebih terarah dan proses berarsitektur dari desain dan konstruksi itu lebih mulus jalannya gitu. Kita boleh tahu nggak Pak, biasanya metode apa yang diterapkan oleh GHA ini, atau mungkin tahapan dalam mendesain di GHA sendiri ini seperti apa ya Pak? Kalau tahapan mendesain, kalau metode itu sebenarnya hampir sama ya. Setiap biro arsitektur secara benang merahnya pasti hampir sama. Kalau saya lebih ke kita apapun itu saya harus lihat site-nya dulu. Jadi nggak jadi klien ini. Kita pertama ketemu misalnya dengan klien itu, dia mau buat ini itu ya, nanti saya ke kantor segala macam, mau jelasin Pak, mau buat A B C D E. Saya bilang setelah ketemu itu saya lihat dulu site-nya, baru saya bisa ngasih atau berdiskusi lagi gitu. Kalau enggak itu debat kusir atau diskusi yang tanpa arah, karena kamu belum tahu site-nya. Menurut saya jadi tidak jadi, saya harus lihat site-nya agar apa yang keluar dari kita sebagai arsitek, misalnya di telepon makanya udah gimana Pak, menurut Bapak apakah ini bagus atau mau buatnya kayak gimana, mau buat seperti apa nantinya Pak. Ini pun biasa tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu di biro yang baru gitu, di GHA. Kalau saya lebih baik saya lihat site-nya dulu, dan kalau kita atau saya tidak melihat site itu dalam satu waktu ya, usahakan lihat itu minimal 3 kali. Kalau kita punya waktu lebih gitu, kalau saya misalnya ada site di Ubud, ada meeting di Ubud, pagi saya pasti ke situ jam 7, jam 8 coba lihat ke situ, nanti siang ke situ juga, kalau ada waktu nantinya agak sore ke situ, karena akan beda dia. Kalau kamu cuma melihat kalau kita cuma melihat dari misalnya di jam siang aja, sore ternyata ada hal seperti ini. Oh pagi ternyata burung-burungnya cerewet nih, berkicau terus, atau sore ternyata di sebelahnya itu ada tukang orangnya jadi laklak nih, ambusnya ke ini. Itu kan bisa kalian implementasikan di desain itu nanti sebelum kalian bicara dengan klien itu. Oh potensinya di sini, tantangannya di sini. Nah jadi itu desain kita itu akan lebih punya koridornya. Jadi kalau misalnya dia mau menggeser ini, apakah dengan misalnya asap dari sini, mau living diningnya di sini, apakah itu akan menjadi kontradiktif nanti ambusnya masuk ke situ kan, itu menjadi arsitek yang punya peran lebih banyak di situ. Nah itu yang metode saya. Selain yang sisanya sih mungkin mirip dengan biro-biro lain. Step design juga kita di sini pecah menjadi 3 biasanya. Di schematic design, schematic itu ada prelim konsep, baru schematic desainnya, tidak langsung ke schematic design. Kalau langsung ke schematic design belum matang dia biasanya. Kalau langsung keluar yang namanya benah detail 3D modeling itu di awal itu biasanya belum matang, akan menjadi kalau saya bilang akan menjadi benchmark kita nanti, terus-terusan akan memikirnya kayak gitu loh. Kalau saya pecah lagi dia skematik itu jadi prelim. Di prelim itu tidak ada keluar desain sama sekali. Yang keluar itu mood atau ambience, atau mungkin sketch ruang atau highlight
yang kamu mau capai di arsitektur skematik kamu nanti. Ya setelah itu ya biasa design development, construction documentation, habis itu tender, baru pengawasan gitu. Misalnya nih kalau ada teman-teman yang pengen magang di sini gitu Pak, apa ketentuannya misalnya kayak portofolionya atau kayak apa yang bisa gitu? Kalau mau magang yang jelas harus lebih dari 3 bulan. Kalau cuma 3 bulan itu saya terus terang kasihan sama kalian, kasihan sama di tim saya juga. Gitu. Kalau kampus Merdeka itu kan 6 bulan, 6 bulan di biro dan setahu saya itu tidak diganggu dengan aktivitas kampus di jam-jam biro itu produktif gitu. Nah kalau syarat utamanya atau clue pertamanya itu kalau cuma 3 bulan ya kasihan di kalian, kasihan di saya, karena 3 bulan itu belum dapat satu proyek pun skematiknya mungkin belum selesai itu. Dalam artian mungkin skematiknya selesai, nanti ada revisi atau penyesuaian, itu orangnya atau yang magang sudah hilang, ini nggak tahu lagi nih gitu. Atau pada saat konstruksi ya kalau 3 bulan kan paling fondasi masih atau di kolong gitu. Itu menurut saya kurang efektif ya. Mending lebih baik program-program seperti itu durasinya dibuat lebih panjang. Kalau dari sisi portofolio segala macam dari kantor ini, kita lebih banyak melihat pemikiran kalian daripada hasil 3D itu. Why-nya saya lebih lihat. Walaupun hasil 3D-nya jelek gitu. Misalnya nggak kurang menarik nih hasil 3D-nya, tapi prosesnya ini lebih baik kalian cantumkan. Kenapa seperti ini jadinya? Saya lebih suka orang yang prosesnya benar, walaupun hasilnya biasa-biasa aja, daripada prosesnya nggak tahu kayak gimana gitu, tiba-tiba hasilnya bagus ini. Itu kan bisa aja kebetulan atau kan bisa aja gimana gitu. Nah, kalau saya proses itu kita sangat hormati di sini. Kalau kalian mau bukan cuma pas magang aja, nanti begitu tamat mau lamar di studio, lebih perbanyak ngasih proses, perbanyak kali why this building like this ya, itu aja sih. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, adakah perubahan metode desain saat sebelum dan juga sesudah COVID? Oke. Kalau metode desain sebelum sudah COVID, dari sisi pendekatan desain sebenarnya tidak ada yang terlalu banyak berubah gitu, nggak ada. Tapi dari sisi manajemen biro arsitek itu ada banget perubahannya. COVID itu adalah menurut saya salah satu cara alam ini mengingatkan kepada orang yang mau istilahnya improve lagi gitu. Waktu ini kantor ini kita bangun pada saat COVID 2000 awal, dan mungkin banyak orang-orang terdekat saya bilang saya tidak waras, dalam artian kita spend uang kantor untuk membuat kantor ini. Dan kalau saya bisa cerita sedikit, di balik COVID itu, waktu ada COVID itu, saya ada keyakinan juga, semakin ditekan, ini ada balon nih, semakin ditekan balon karet, begitu dilepas jauh lebih tinggi dia. Bounce back momentum itu yang saya yakin bakal ada, dan saya yakin COVID ini kayaknya masa sih umur hidup gua ada terus-terusan kayak gini gitu. Maksudnya impact-nya gitu loh. Walaupun sekarang dia masih ada kan, COVID itu masih ada, tapi impact-nya kan tidak serius
2020 itu. Gitu. Nah, sekarang ini terus terang bounce back-nya yang kita bisa rasakan. Gitu. Jadi kalau kalian aware atau kalian lihat biro-biro arsitek sekarang itu semua, menurut saya hampir semua itu pasti sibuk banget gitu. Proyeknya ada dan lumayan banyak gitu untuk kapasitas biro tertentu. Buat teman-teman yang nonton, makasih banyak ya udah pantengin podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang di-share oleh Pak Hendra tadi bermanfaat buat kita semua. Bye-bye. Iya.